Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Razar Mayudi dengan NIM 222410103015 dari kelompok C3. Jadi di sini kami membuat aplikasi yang bernama jadi jadwal pribadi. Jadi jadwal pribadi ini ada fiturnya itu ada penampilan jadwal, penampilan penambahan jadwal, dari jadwal, pencarian jadwal, dan catatan jadwal jika diperlukan. Nah, untuk bagian saya sendiri, saya eh, membuat menjalankan programan di bagian edit data. Jadi di edit data ini nanti eh, program Twitternya ini akan mengedit data yang ada di dalam database. Nah, caranya dia mengedit data dalam database yaitu sebelumnya Python ini harus dikondisikan dulu ke dalam database. Nah, untuk koneksinya ini menggunakan variabel koneksi dengan isinya itu DB helper. Lalu untuk kursornya itu untuk variabel kursor dengan koneksi dan kursor, terus kursor execute-nya ini execute select from data dulu execute-nya di database gitu. Jadi eh, di dalam database-nya nanti akan mengexecute query select from jadwal. Jadi kan select from jadwal ini kan menampilkan database terlebih dahulu. Sebelum kita mengedit kan kita harus menampilkan database terlebih dahulu. Jadi setelah di execute select from jadwal, nah ada variabel id list yang isinya itu cursor fetch all. Ini udah settingan dari sananya. Dan terus di id jadwal ini dengan variabel idj ini itu isinya tuh inputan dari user. Inputannya itu masukkan id data jadwal. Nah, setelah memasukkan id jadwal, jika id jadwal itu sama dengan kosongan atau sama dengan tidak ada di data, tidak 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 ada yang sama di dalam id jadwalnya di dalam database, maka akan mengeprintkan ID tidak ditemukan. Tetapi jika ID jadwalnya ini sama dengan integer dari sama sama kayak ID jadwal yang dimasukkan di dalam di oleh user, maka eh, nanti akan menjalankan loopingan for i in for i in range len panjang, len-nya ini panjang id list, banyaknya id list ini banyaknya jadwal. If jika id jadwalnya sama dengan id list terus i variabel looping terus di indeks ke 0 dalam database yang ada itu berarti dia masuk id jadwalnya tadi. Terus temu sama dengan id jadwal. Nah, temunya ini kita bikin variabel nilainya 0. Jika temunya sama dengan id jadwal sama dengan 0 maka diberi. Tapi jika temunya itu tidak sama dengan 0, maka nanti akan menginputkan ID yang ada sebaris ID yang ada di dalam database-nya. Jadi di dalam database-nya itu kan ada kegiatan apa yang pertama ya indeks kedua-nya itu adalah ID jadwal, lalu indeks ke satunya itu kegiatan, indeks keduanya hari, indeks ketiga tanggal, indeks keempat jam, indeks kelima catatan. Dan nanti akan dimasukkan ke eh, variabel kegiatan hari, tanggal, jam, catatan ini buat user untuk memasukkan kegiatan hari, tanggal, jam, dan catatannya. Nah, jika if kegiatannya itu sama dengan ID list I terus indeks ke pertama, terus yang harinya juga ID list I indeks ke yang kedua. Jadi nanti semua ini kan indeks 1, 2, 3, 4, 5 ini sesuai dengan apa yang ada di dalam database-nya. Jadi di dalam database-nya ada kegiatan hari, tanggal, jam, sama catatan ini sesuai dengan dalam database-nya. Maka nanti akan menjalankan koneksi ke DB helper, koneksi akan menjalankan eh, akan meran query yang query-nya itu nanti akan diisi
dengan inputan di user sesuai dengan query database agar bisa mengedit data jadwalnya. Jadi ini ada set date style ini buat, apa namanya, jadi kalau misalnya di dalam apa, database ini kan, di dalam Python ini kan, kita menggunakan set date style-nya ini, untuk memberikan tanggalan bulan, tahun, dan hari gitu. Jadi agar bisa dijalankan di kode database-nya itu. Sebenarnya sih, ya ya agar bisa dijalankan di kode database-nya. Jadi setelah di-set detailnya itu sama dengan di MY itu berarti kan day, month, year gitu. Nah, maka akan menjalankan query update, update jadwal. Jadwal ini kan, nama tabel jadwal, terus setnya di kegiatan. Nah, kegiatan sama dengan kegiatan, kurung Rawa ini berarti inputan sama variabel yang sama apa, inputan yang sama dengan apa yang dimasukkan oleh user. Jadi dia memanggil kegiatan yang ada di sini itu. Jadi dia memanggil kegiatan yang diinputkan oleh user. Terus harinya juga, tanggal, jam, catatan, where, ID jadwal. Nah, where-nya ini ID jadwal ini ID jadwalnya ini sama dengan kayak yang dimasukkan oleh user tadi. Jadi kan tadi kan awalnya kan dicek terlebih dahulu itu ID jadwalnya ada atau tidak gitu. Nah, setelah di-run, maka akan commit, lalu database koneksinya di-close. Setelah di-close, maka nanti akan memprint-kan, file dev tampil data. Nah, dev tampil data ini menampilkan data-data yang ada di dalam database. Terus setelah ditampilkan data-data dalam database, maka nanti akan di-print, return data berhasil diubah di database. Tapi jika tidak, maka, jika selain apa, temunya itu sama dengan nol, maka di-print ID tidak ditemukan, terus return ke nol, balik lagi. Nah, kalau lebih penting kita run saja programnya. Lagi, nah, saya bagian dari jadwal, maka saat saya mengedit jadwal, nah, dia akan mengeprintkan di dalam database ini di jadwal ini apa aja gitu. Jadi misal saya ingin memasukkan ID jadwal yang yang keempat nih, yang keempat saya ganti. Nah, nama masukkan kegiatan, misal kegiatannya istirahat gitu. Terus harinya misalnya misal harinya sama Selasa, 2026 2023. Nah, ini untuk memasukkan tanggalnya ini harus menggunakan, garis miring ini. Kalau tidak menggunakan garis miring maka nanti akan, terjadi error gitu untuk memasukkan tanggal tanggal, bulan, dan tahunnya. Terus memasukkan jamnya, 07 00. Terus catatannya sampai siang saja, misal. Maka nanti akan dirubah. Jadi, jadwal ya yang tadi nomor 4 ini, dia akan diedit, lalu dirubah menjadi lalu dirubah, menjadi jadwal yang telah dimasukkan. Nah, Selasa dari lewat, ini jam 7 sampai sini aja. Nah, apakah ingin Anda mengulang jadwal lagi? Jika ingin mengulang, maka tinggal tekan I. Jika tidak, maka nanti akan kembali ke, opening. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Furdasal Umam dengan NIM akhir 3080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur lihat jadwal. Pertama, apabila user menginputkan pilihan lihat jadwal yaitu pilihan ke satu, maka if pilihan sama dengan satu, while true, maka akan mengeprint tampil data jadwal, kemudian tampil data dan jadwal dekat. Untuk tampil data dan jadwal dekat itu programnya ada di bawah, di mana tampil data itu akan mengprintkan data jadwal, di mana koneksi sama dengan DB helper itu untuk mengambil database, kemudian kursor sama dengan koneksi dot kursor,
cursor.execute itu untuk mengambil select ID jadwal, kegiatan, hari, tanggal, jam, dan catatan from jadwal. Nah, kemudian print tabulate cursor.fetch all di mana untuk mengambil semua data dari header dengan nama ID, kegiatan, hari, tanggal, jam, dan catatan. Dimana show index sama dengan always dan table fmt sama dengan fancy grid. Ini untuk mengambilkan semua jadwalnya. Dan kemudian untuk def tanggal dekat itu, maka mengambil data mulai, akhir, dan date time. Di mana if mulai sama dengan akhir, maka ke return ke data mulai. Di mana tengah sama dengan mulai plus akhir slash plus 2. Di mana akan dibagi menjadi dua. Di mana bagian kiri sama dengan tanggal terdekat, di mana isinya data mulai, tengah, dan date time. Di bagian kanan ada sama dengan tanggal terdekat, data, tengah plus 1, akhir, dan koma date time. Untuk menentukan selisih kiri dan selisih kanan, maka selisih kiri sama dengan absolut, bagian kiri kurangi date time, dot total second. Sedangkan selisih kanan, absolut, bagian kanan kurangi date time, dot total second. Jika if selisih kiri kurang dari selisih kanan, return ke bagian kiri. Sedangkan else, return ke bagian kanan. Itu untuk menampilkan untuk mengurutkan urutan jadwalnya. Apabila misalkan user akan melihat jadwal, maka kan keluar seperti ini, di mana yang atasnya untuk menampilkan seluruh jadwal dan yang di bawah ini akan menampilkan jadwal terdekat. Untuk database-nya kita menggunakan ini. Nah, ini untuk semuanya, untuk seluruh jadwalnya sama dengan yang di sini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Alfar Rizal Islam dengan NIM 222410103077. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tambah data. Nah, dalam codingan ini tuh ada kegiatan, hari, tanggal, jam, catatan, input. Ya, ini tuh berfungsi untuk pengguna menginputkan variabel. Kemudian koneksi sama dengan DB helper. Ini itu untuk mengkoneksikan ke dalam database-nya pgadmin. Kemudian kursor sama dengan koneksi dot kursor, kursor dot execute. Nah, ini itu untuk mengeksekusi programnya. Kemudian koneksi dot commit ini untuk menambahkan. Kemudian koneksi dot close ini untuk menutup programnya. Kemudian tampil data. Nah, ini setelah apa? Setelah pengguna menginputkan variabel itu nanti keluar inputannya. Oke, langsung kita coba aja. Nomor 2, kegiatan misalnya kerja kelompok hari Sabtu tanggal 24.06.2023, jamnya 07.00. Catatan belajar. Nah, langsung masuk ke dalam database. Mari kita coba lihat di pgadmin-nya apakah keluar. Nah, langsung masuk ya ke dalam database pgadmin-nya. Kita kelompok Sabtu 2023 06 24 7. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Alif Ramadan dengan NIM 3010. Di sini saya akan menjelaskan fitur pencarian data pada aplikasi penjadwalan pribadi yang dibuat oleh kelompok kami. Jadi di sini untuk fitur pencarian, di sini kami menggunakan algoritma binary search sebagai algoritma yang digunakan pada pencarian data jadwal kami.
Di sini untuk penjadwalan sendiri terdiri dari dua buah def atau dua buah function, yaitu ada cari data dan pencarian binary ini. Di sini untuk tampilan pencarian ada di def cari data ini. Lalu untuk algoritma yang digunakan yaitu binary search itu ada di function pencarian binary atau def pencarian binary ini. Jadi mungkin saja langsung saja dijalankan kode program pencarian data ini. Oke, ini tampilan dari aplikasi jadwal pribadi kami. Untuk pencarian jadwal sendiri itu ada di menu nomor 5. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan pencarian data jadwal. Di sini untuk mekanismenya di sini kita memasukkan tanggal dari data jadwal yang akan kita cari. Misalkan pengguna ingin mencari data jadwal pada tanggal 12 Desember tahun 2023. Nah, itu bisa aja langsung diketikkan, diinputkan untuk tanggalnya dengan format tanggal, garis miring bulan, dan tahun. Nah, seperti ini untuk contoh input dari pencarian jadwalnya. Lalu kita enter. Nah, sini langsung memunculkan data jadwal yang kita inputkan tadi. Tanggal 2023, bulan 12, tanggal 12. Dan di sini juga ditampilkan keterangan lainnya seputar jadwalnya itu seperti ID, terus ada kegiatan, lalu ada hari, jam, dan catatan seperti itu. Ini ada menu pilihan kembali. Apakah pengguna ingin menginputkan atau tidak? Jika ingin menginputkan lagi, bisa mengetikkan huruf Y di sini. Maka kan mengulang kembali kode program pencarian data jadwal. Misalkan kita nyari tanggal 20 bulan Juli 2023. Nah, sini misalkan kita akan mencari sebuah jadwal di tanggal 20 bulan 7 tahun 2023. Nah, tidak ada kegiatan pada tanggal 2023 bulan 7 tanggal 20. Nah, itu tidak ada. Dan ketika jadwalnya itu tidak ditemukan, maka akan memunculkan output pesan seperti tadi itu, tidak ada kegiatan pada tanggal sekian. Seperti itu. Jika pengguna tidak ingin menginputkan pencarian jadwal lagi, maka pengguna bisa mengetikkan karakter T yang menandakan tidak seperti itu. Maka menu akan kembali ke tampilan awalnya. Seperti itu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi dia apa step? Kita coba running menghapus data yang dapat. Nah, ini masukkan edit data yang ingin dihapus. Edit itu kita, misal kita ingin menghapus ID yang pertama, satu, data berhasil dihapus. Nah, jadi ini kan tampilan tampilan apa? Tampilan awal diganti tampilan baru. Konsumen, coba jika ketiga lagi misalnya, ya 6 lagi, yang 9, enggak 7 aja yang oke itu kita hapus. Jadi Senin basket 2 6 8 9 kita itu bakal ngakses masih masih